menjadi seorang PKK. Yang pastinya saya bukan seorang contoh yang sempurna, karena saya juga mengalami banyak kegagalan di dalam memimpin kelompok. Tapi kita mau belajar pada hari ini hal-hal yang kita bisa terapkan di dalam kelompok pemuritan yang akan kita pimpin, gitu ya. Saya akan share screen. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam segala pergumulan kami boleh mendapat panggilan-Mu ya Tuhan. Sebagai seorang pemimpin kelompok kecil, di mana kami Engkau berikan AKK-AKK yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami ya Tuhan semakin diperbarui, kami semakin diperlengkapi ya Tuhan, sehingga di dalam memimpin kelompok yang Engkau berikan di dalam kepada kami boleh membawa mereka semakin serupa dengan gambaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, tema yang diberikan kepada saya dan Kak Akung hari ini kami, saya Andre, saya staf Perkantas Surabaya dan juga Kak Akung yang akan membawakan di dalam sesi ini. Ya. Nah, teman-teman, saya akan membuka. Belum muncul. Share screen-nya udah muncul belum ya, teman-teman? Oke, share screen apakah sudah muncul? Belum ya? Di saya sudah soalnya. Belum. Masih loading. Kayak masih loading gitu loh. Oke, coba saya, internet saya agak down. Masih dulu ya. Mungkin ke aku lanjut record aja ya. Mungkin recordku. Ya. Atau kirim ke aku bantu share, kirim filenya. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke, sambil menunggu PPT juga, saya akan bukanya seperti ini, teman-teman. Di dalam perjanjian, di dalam Alkitab, seluruh Alkitab, tema tentang gembala adalah sesuatu yang sering dipakai, gambaran sebagai gembala. Banyak sekali gembala dimunculkan di dalam perjanjian lama, seperti di kitab Mazmur, maupun di Yohanes. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang gembala yang baik. Dan itu yang menjadi satu-satunya gambaran kita, bagaimana kita dapat memimpin secara baik di dalam kelompok yang saat ini kita bina. Saya akan coba share sebentar. Sudah cukup baik. Apakah sudah muncul atau belum? Belum. Apakah sudah muncul PPT saya? Belum ya. Ini masih ngirim juga emailnya. Jadi seperti itu. Hari ini akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan menjadi seorang good shepherd. Good shepherd di dalam pergumulan saya tentang menjadi gembala yang baik, memimpin di dalam kelompok. Saya pikir ada 3 pekerjaan utama dari seorang gembala, teman-teman. Seorang gembala di sini, kalau saya renungkan ada 3 hal ya secara khusus yang dikerjakan oleh seorang gembala, yaitu di mana mereka memberi makan para dombanya, lalu mereka gembala juga melindungi domba-dombanya, melindungi dombanya daripada banyaknya kesulitan di dalam area
ladang yang kadang-kadang ada musuh ataupun binatang buas yang siap menerkam domba kita, atau yang kita, kalau di dalam konteks saat ini, konteks yang kita sedang kerjakan adalah AKK kita. Yang ketiga adalah gembala mengasihi dombanya. Dan hari ini kita akan masuk lebih dalam, fokus di dalam 3 hal itu. Memberikan makan, menjaga domba-domba, dan juga mengasihi domba. Oke, kita harus tunggu PPT karena akan cukup banyak informasi. Sudah muncul. Sudah muncul ya? Oke. Di dalam memberi makan domba, teman-teman, saya mengambil di Mazmur 23 ayat 2 sampai dengan 3, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala di sini mengarahkan domba-dombanya kepada satu padang rerumputan di mana mereka bisa menikmati rumput yang mereka makan maupun meminum minuman dari sungai. Dan itu memerlukan banyak taktik ya. Di dalam gembala itu harus tahu struktur ladang, bagaimana ladang tempat yang harus paling cocok, di mana domba-domba bisa makan dengan tenang. Dia harus tahu rumput seperti apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Di dalam bagian ini juga PKK juga dituntut hal yang sama, teman-teman. Di dalam memenuhi kebutuhan AKK kita terhadap makanan rohani. Bagaimana kita boleh menjaga, membawa AKK kita, boleh menikmati makanan rohani, mulai memahami firman Tuhan yang benar, yang alkitabiah, dan bagaimana kita boleh membuat mereka semakin bertumbuh secara iman kita. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam memberikan makan domba-domba kita. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada, menggunakan bahan PA yang ada. Di perkantas kita menggunakan PD, pembinaan dasar, ketuhanan Kristus, karakter, dan lain-lain. Ada bentuk buku-buku PA yang lain. Kita bisa ajarkan kepada mereka. Lalu kita juga bisa memberikan mereka makanan berupa dengan buku-buku rohani. Kita bisa memberikan rekomendasi buku-buku yang tepat, yang mereka bisa nikmati sesuai dengan pergumulan kehidupan mereka pastinya. Dan yang terakhir adalah pemahaman firman Tuhan, pemahaman Alkitab, PA. Dan bagian itulah yang kita perlu latih, di mana kita bisa belajar dari firman Tuhan. Daripada firman Tuhan itu kita bisa mengerti apa sih yang sedang dibicarakan. Oke, memang bahan PA baik, tetapi jauh lebih baik ketika kita bisa mendalami Alkitab secara pribadi. Kita boleh mengerti sari-sari firman Tuhan yang kita bisa ajarkan, yang kita bisa sama-sama gali bersama dengan anggota kelompok kecil kita. Dan itu bagian yang kita rindukan, sama-sama memiliki kemampuan untuk mendalami Alkitab. Sehingga bagian yang pertama, kita akan berfokus kepada bagaimana mendalami Alkitab. Bagaimana PA yang benar, bagaimana membentuk PA, pertanyaan-pertanyaan pendalaman Alkitab. Saya akan arahkan kepada Kak Akung untuk menjelaskan betapa pentingnya pendalaman Alkitab dan lain-lain. Silakan Kak Akung. Oh, ini aku dulu ya, oke. Ya, nah, teman-teman, sebenarnya mungkin topik tentang PA itu bukan hal yang asing ya untuk teman-teman. Teman-teman pasti sudah banyak, sudah cukup sering, apalagi teman-teman sebagai pemimpin kelompok, pasti teman-teman sudah terbiasa untuk PA. Andre, aku mau share slide. Oke, nah, tapi memang harus diakui bahwa itu bukan hal yang mudah, dan salah satu bagian dari tanggung jawab seorang gembala adalah bagaimana membawa dombanya untuk supaya bisa mengenal firman Tuhan dengan benar. Nah, itu dulu ya. Jadi mungkin ini sifatnya lebih refreshing, lebih refresh karena teman-teman pasti sudah terbiasa untuk PA dan seterusnya. Jadi ini kita lebih ke arah untuk mengingatkan kembali hal-hal yang memang penting di dalam penggalian Alkitab. Nah,
Nanti di bagian sesi kedua baru kita akan lebih banyak bicara mengenai hal-hal praktis di dalam konteks penggembalaan sebagai PKK kepada anggota KTB. Nah, seperti itu. Nah, aku mulai dengan satu slide dulu ya. Nah, silahkan teman-teman, menurut teman-teman apa maksud dari pernyataan ini? Peringatan, Kak. Silahkan. Peringatan ada lubang 50 meter. Peringatan untuk berhenti. Peringatan untuk berhenti karena ada lubang 50 meter. Karena ada lubang 50 meter. Apanya yang 50 meter? Jurang. Kedalamannya. Kedalamannya. Oke. Ada yang bilang, oh ada lubang sedalam 50 meter. Nah, silahkan. Ada yang punya penafsiran lain? Jurang, Kak. Jurang dalamnya 50 meter. Nah. Aku beda, Kak. Apa? Gimana ya, Skill? Awas, ada lubang 50 meter lagi. Gitu. Nah, kalau menurut Yeskiel 50 meter lagi akan ada lubang. Nah, ada lagi yang lain? Ada yang lain lagi nggak? Jadi paling nggak sudah ada dua pengertian ya. Ada yang bilang oh 50 meter lagi ada jurang gitu kan. Nah, kalau Yeskiel itu tadi Yeskiel ya 50 meter lagi ada lubang. Nah, kalau tadi kata teman-teman yang lain ada lubang sedalam 50 meter. Nah, apalagi ayo? Ada yang mungkin punya penafsiran yang agak unik mungkin? Ada yang berpikir kalau ini jangan-jangan lubangnya diameternya yang 50 meter. Udah dijelaskan ya. Gimana? Halo? Nono mau ngomong? Oh iya Kak. Gimana? Ini kalau penafsiran saya sih disuruh kita berhenti untuk melihat lubang. Oh gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sini aja sebenarnya perspektif itu sudah bisa beda ya. Ini nggak jelas nih. Nah, ini lubangnya kah yang dalamnya 50 meter? Atau lubang itu diameternya 50 meter? Atau 50 meter lagi ada lubang? Nah, paling tidak ada 3 kemungkinan itu. Itu kan. Nah, jadi artinya untuk sebuah kalimat, untuk sebuah kata-kata sederhana, memang kita perlu namanya menafsirkan, gitu kan? Kita perlu namanya menafsirkan. Nah, sehingga memang dalam konteks sebagai pemimpin kelompok, ketika kita membaca Alkitab, kita mau menolong adik-adik KTB kita untuk memahami Alkitab, pasti kita punya apa ya? Kita diharapkan untuk menafsir, gitu kan? Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh. Kak, teruskan dulu. Nah, itu ada istilah menafsir itu kan ya berkaitan erat dengan hermeneutik ya, artinya menginterpretasi, menafsir, menjelaskan, menerjemahkan. Kak, aku nggak akan terlalu jelaskan lebih detail, tapi intinya hermeneutik itu ada maksudnya ada makna di dalamnya, itu kita tuh mencari informasi sedetil-detailnya, gitu kan, kesenian, sejarah, literatur, dan seterusnya, kayak gitu ya. Aku teruskan aja. Nah, sehingga kalau penyelidikan Alkitab itu pasti maknanya adalah kita menggali sesuatu secara sistematis dan teliti, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan makna Alkitab bukan berdasarkan apa yang ada dalam otak kita, ya. Kita baca satu ayat, kita merasa, oh ini pasti Tuhan berbicara kepada saya tentang A, padahal bukan itu, bisa jadi, gitu kan? Nah, tapi kita mau menemukan makna teks, makna Alkitab berdasarkan maksud pembaca dan penulis mula-mula. Nah, dari situ kemudian baru kita melakukan penafsiran, seperti itu ya. Nah, biasanya kita menafsirkan bisa induktif, bisa deduktif, ya. Induktif itu prinsipnya adalah menafsirkan sesuatu dari dalam keluar. Artinya apa yang dikatakan oleh teks, kita berusaha menemukan. Nah, sedangkan deduktif itu apa yang ada dalam otak kita cocok-cocokkan dengan teks. Nah, ayat yang
bagi mungkin teman-teman sudah tahu ya, ayat ini ayat yang cukup terkenal. Bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda, gitu ya. Misalnya, Filipi 4 ayat 10 ya, dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya, saya tambahkan konteks. Seandainya ayat ini dibaca oleh Kak Lita, pada saat Kak Lita putus dari pacarnya, terus kemudian beberapa bulan kemudian pacarnya minta balikan. Terus tiba-tiba Kak Lita baca ayat ini. Nah, kira-kira Kak Lita bisa punya penafsiran yang lain nggak? Halo, Kak Lita ada? Ada. Ya, bayangkan ya. Kenapa aku sih? Jadi karena namanya muncul pertama, Kak Lita. Bisa lah Kak, bisa muncul persepsi yang lain gitu. Nah, tapi itu bisa jadi salah satu. Persepsinya apa dulu nih, Kak Lita? Persepsinya ya kalau minta balikan ya nggak ada, kan nggak ada kesempatan. Oh gitu ya. Jadi ayat ini sebenarnya kan konteksnya lain ya. Konteksnya ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang kemudian mau mendukung pelayanan Paulus, gitu ya, mendukung pelayanan Paulus. Mereka mendukung secara finansial, mereka mendukung, maksudnya mengirimkan orang juga untuk pelayanan Paulus. Nah, tapi kadang-kadang maksudnya deduktif itu begini. Kita sudah punya sebuah ide. Ya, idenya adalah apa? Saya sedang putus dan saya mau cari pimpinan Tuhan. Kira-kira Tuhan setuju nggak kalau saya balik sama seseorang? Nah, itu idenya sudah dalam kepala saya. Terus kemudian saya buka-buka ayat firman Tuhan sembarangan, lalu ketemu ayat ini, langsung saya simpulkan bahwa, oh betul nih, gitu ya. Betul ini kayaknya artinya Tuhan menghendaki supaya saya tidak boleh kasih kesempatan untuk balik sama si cowok tadi, kayak gitu ya. Nah, ada lagi ini ayat yang juga saya tuh paling sering lihat orang menafsirkan dalam konteks relasi. Coba Kak aku minta Yeskiel membaca Filipi ini menarik. Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Oke, Kak. Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, orang bisa menempatkan ayat ini dalam konteks yang itu tadi ya. Maksudnya itu dalam konteks pacaran, dalam konteks mengingat seseorang yang dicintainya itu contoh-contoh deduktif. Jadi ide kita masukkan ke dalam teks. Nah itu hal yang tidak tepat di dalam menafsirkan, gitu ya. Nah penafsir Alkitab ini dilewatkan saja. Nah kenapa kita perlu untuk menafsir? Karena pertama pasti ada kesenjangan budaya, gitu ya. Gitu. Misalnya ada nasihat untuk budak pada zaman itu, terus kita bisa simpulkan, oh apakah berarti Alkitab menyetujui perbudakan? Nah, itu kita bisa salah tafsir karena kita tidak paham budaya waktu itu, gitu kan? Atau keterbatasan bahasa, ya. Karena bahasa biasanya punya istilah-istilah yang sulit untuk ditafsirkan ke dalam bahasa yang lain. Kalau teman-teman orang Jawa itu punya banyak sekali kosakata yang kalau ditafsirkan ke bahasa Indonesia itu susah, itu, gitu ya. Aku pernah lihat misalnya istilah jatuh aja, itu jatuh ke arah mana, itu bisa punya kata yang beda, gitu. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya jatuh gitu. Mau jatuh ke belakang, kayak jatuh ke depan, kayak jatuh sambil guling-guling, kayak jatuh apa ya jatuh, kayak gitu kan. Nah, tapi dalam bahasa-bahasa tertentu, satu istilah itu tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Nah, sehingga kita butuh menafsirkan. Belum lagi bicara mengenai keterbatasan pengetahuan geografis, gitu ya, lokasi dan seterusnya yang memang beda-beda. Nah, itu mengapa kita perlu menafsir. Nah, terus terjemahan Alkitab pun ternyata itu macam-macam. Ada terjemahan yang sifatnya literal. Literal itu apa maksudnya?
dia menafsirkan semirip mungkin dengan kalimat yang diterjemahkan di dalam tulisan mula-mula. Misalnya kalau bahasa Inggris yang cukup literal tuh King James Version dan New American Standard Bible (NASB), gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya yang kita baca sehari-hari Alkitab terjemahan baru itu termasuk Alkitab yang diterjemahkan secara relatif literal. Mungkin agak sedikit dynamic equivalent juga sih, tapi dia cukup literal, gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada teks-teks yang kita kalau baca begitu kita bingung, ini pasti artinya muter. Kenapa? Karena biasanya dia tidak terlalu mengubah struktur, ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja strukturnya bisa beda, ya. Bahasa Inggris mungkin cocok diomongin secara aktif, bahasa Indonesia enaknya ngomongnya pasif, ya gitu ya. Nah, ada juga yang sifatnya lebih dynamic equivalent, maksudnya dia berusaha menyeimbangkan. Dynamic equivalent itu adalah dia berusaha sedekat mungkin dengan bahasa aslinya, tapi berusaha disesuaikan dengan konteks di mana bahasa itu biasa dipakai. Jadi lebih ramah di telinga. Ya, dynamic equivalent itu lebih ramah di telinga, lebih gampang dipahami. Nah, biasanya bahasa yang dynamic equivalent itu dia mau nggak mau dia harus sedikit menafsir. Ya, nah, tapi ada juga bahasa yang sifatnya bahasa yang sangat mudah dimengerti. Misalnya bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia sehari-hari, terus kalau bahasa Inggris itu versi The Message. Nah, itu bahasa-bahasa kayak teks-teks yang apakan istilahnya membahasakan dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, tapi ketika dibahasakan kembali, itu pasti kemungkinan sudah ada penafsiran-penafsiran di situ dan bisa sesuai dengan konteks, bisa juga tidak. Nah, itu ya. Jadi ternyata Alkitab yang kita baca juga belum tentu bahasanya selalu cocok atau sesuai, gitu ya. Belum lagi terjemahan belum tentu akurat. Salah terjemahan. Pembagian pasal dan ayat bisa jadi beda-beda, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau PA dengan efektif, maka setidaknya kita perlu membaca Alkitab bukan hanya satu versi. Dan versinya versi yang beda-beda, misalnya versi yang lebih literal. Misalnya kalau bahasa Indonesia ya sudah bahasa Alkitab yang kita baca, gitu kan, terjemahan baru. Atau kita juga perlu bandingkan dengan bahasa yang lebih dinamis, misalnya terjemahan NIV kalau bahasa Inggris. Nah, kalau masih bingung juga, coba baca terjemahan yang bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Nah, itu ada di aplikasi itu sekarang banyak. Bahasa Indonesia masa kini itu akan menolong. Terus peta Alkitab itu setidaknya ada di Alkitab kalian, di halaman belakang biasanya ada peta, dan zaman sekarang cari di internet peta zaman Alkitab pun sudah banyak. Terus kamus Alkitab tuh bagus kalau misalnya dimiliki, atau konkordansi mungkin sekarang juga mudah ditemukan di internet, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang mendasar. Nah, PA sendiri ada macam-macam karena setiap teks itu konteksnya beda ya. Misalnya narasi, surat, perumpamaan, puisi, hikmat, nubuat itu beda-beda semua. Nah, jadi tapi paling tidak teman-teman perlu menguasai dua hal. Yang pertama, bagaimana menggali firman Tuhan, PA narasi, cerita, atau PA surat, karena narasi dan surat itu sebagian besar teks Alkitab. Gitu ya. Nah, sudah itu Kak Hung itu, selanjutnya nanti Andre akan melanjutkan. Terima kasih Kak Agung untuk penjelasan untuk apa pentingnya ya untuk pendalaman Alkitab dan apa yang perlu kita miliki di dalam ya, di dalam pendalaman Alkitab sendiri teman-teman ada tiga bentuk, ada tiga proses di dalamnya. Yang pertama adalah observasi, ada interpretasi dan juga aplikasi. Observasi, interpretasi, dan juga aplikasi. Observasi bagaimana kita mengumpulkan data-data yang tersedia dalam teks yang kita baca saat itu. Semua data-data yang ada itu sudah tertulis di dalam Alkitab yang kita baca. Dan kita perlu untuk mencari data-data itu. Hal-hal yang bisa kita catat dan kita bisa peroleh di dalam data-data yang kita baca tersebut. Interpretasi. Sekali lagi, bagaimana kita menafsirkan
menafsirkan atau menyimpulkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kitab. Jadi di dalam interpretasi, teman-teman, penulis kitab akan menuliskan kepada konteksnya, kepada misalnya Yehezkiel menuliskan kepada orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Dan kita sebagai orang zaman ini, kita mengaplikasikan, kita mengambil dari yang dituliskan dari penulis kitab kepada yang dituju. Seperti itu ya. Kita mau menyimpulkan apa sih yang sedang dituliskan kepada penulis kitab, kepada penerima kitab tersebut. Misal Paulus kepada jemaat Filipi, Paulus kepada jemaat Galatia, dan lain-lain. Semuanya bergantung kepada penulis dan tujuan dari penulisan tersebut. Lalu aplikasi. Apa sih relevansi teks itu di dalam kehidupan saya saat ini? Sekali lagi, penulis tidak menuliskan untuk zaman kita sekarang, tetapi kepada penerima surat tersebut. Tetapi kita boleh mengambil relevansi teksnya. Karena firman Tuhan tidak pernah mati dan selalu baru setiap harinya. Selalu menjadi bahkan kontekstual hingga dengan saat ini. Dan kita mau menarik, apa sih relevansinya teks tersebut di dalam kehidupan saya? Apa yang bisa saya lakukan di dalam kehidupan saya di masa kini? Gitu ya. Dan aplikasi tidak boleh ngawang-ngawang, bukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa dilakukan, tetapi bisa diukur, dan kita bisa lakukan. Lalu kita mau melihat observasi itu sendiri. Apa yang kita perlu lakukan di dalam observasi, di dalam kita mencari data-data itu, di dalam firman Tuhan yang kita baca? Salah satu bagian yang pertama adalah membaca tentunya. Kita membaca bagian Alkitab tersebut berulang kali, teman-teman. 3-5 kali. Saya dulu adalah orang yang cukup malas untuk membaca bagian ini. Saya kalau nggak ngerti satu kali, ya sudah. Tapi saya sering ditegur, jangan cepat-cepat ambil tafsiran, jangan cepat-cepat untuk membaca tafsiran orang lain. Kamu sendiri perlu membaca itu sendiri, pelan-pelan. Kita mau cari tahu apa sih yang sedang dituliskan oleh penulis kepada penerima surat tersebut. Kita harus perlu membaca. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk memahami apa sih yang sedang dituliskan. 3-5 kali atau bahkan lebih. Di dalam konteks kitab yang sulit, teman-teman. Nah, di dalam observasi sendiri ada beberapa hal yang kita perlukan. Ada observasi konteks, observasi umum, dan juga observasi khusus. Ada 3 hal ini yang perlu teman-teman perhatikan di dalam mengambil data-data ini. Karena kita tidak bisa menghilangkan salah satunya. Kita perlu tahu konteks kitab tersebut. Apa sih genre atau genre kitab tersebut? Di dalam Alkitab ada beberapa genre. Genre itu genre. Kalau kita ngomong film, ada genre komedi, ada genre drama. Tetapi kalau di dalam Alkitab, kita memiliki beberapa genre. Seperti kitab sejarah, kebanyakan di Perjanjian Lama bersifat sejarah, kitab Injili juga bersifat dengan sejarah dan dipenuhi dengan narasi-narasi, ditulis dengan cerita-cerita yang menggambarkan konteks pada saat itu. Ada juga biografi, ada juga kitab puisi seperti kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab bijaksana, dan ada kitab nubuat seperti Wahyu. Jadi kita perlu mengetahui setiap konteks kitab yang kita sedang baca pada saat itu. Semuanya ditentukan oleh konteks. Kita tidak bisa memakai semua konteks di jenis yang sama, tidak mungkin. Karena pasti berbeda, yang bisa kita tarik di masing-masing genre. Cara menariknya pun berbeda. Seperti itu ya. Dan hari ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang narasi. Kita nanti akan banyak berdiskusi tentang narasi. Nah, kita sekarang beralih ke observasi yang umum, teman-teman. Observasi yang umum kita bisa lakukan 5W1H. Who, what, when, where, why, and how. 5W1H sesuatu yang cukup umum yang kita bisa lakukan dengan bacaan kita. Misal, ketika kita sedang membahas tentang satu kejadian, Lukas, kita mau melihat siapa saja yang sedang berintrik pada saat itu. Kita mau lihat apa yang sedang terjadi di dalam cerita ini. Apa saja yang ada. Data apa saja yang kita bisa ambil. Apa yang terjadi pada saat itu. Kapan?
kapan terjadinya. Misal, ketika kita membahas tentang perempuan Samaria yang ditemui Tuhan Yesus di depan sumur itu, kita bisa tahu kapan wanita Samaria ini mengambil airnya. Dan ada konteks juga di balik Yesus. Di mana kitab ini dituliskan? Kitab ini menuliskan di mana? Di mana menjadi sangat penting kita bisa melihat. Seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan di Kaisarea. Kenapa kok Tuhan Yesus membicarakan tentang keilahian di Kaisarea yang dipenuhi dengan patung-patung ilahi pada saat itu. Dijajah Roma dan mereka punya banyak patung. Kita bisa tahu di mana. Kita mau tahu di mana cerita itu sedang disampaikan. Kenapa? Kenapa kok ini dituliskan? Kenapa kok cerita ini terjadi? Bagaimana bisa? Dan bagaimana? Jadi observasi umum sangat penting, teman-teman. Sehingga ketika kita membaca, karena ketika kita membaca, seringkali kita cuma sekedar baca, bukan? Kita sekedar baca, oh ya kayak gini-gini. Tapi kita tidak memahami, kita tidak mendalam. Tapi dengan observasi umum, kita boleh mendalami setiap bagian di dalamnya. Kita tahu siapa yang sedang berada, siapa yang sedang berintrik pada saat itu, apa yang terjadi, di mana itu terjadi, kapan itu terjadi, kenapa kejadian itu bisa terjadi. Semuanya itu bisa kita dapatkan melalui observasi umum. Lalu ada juga observasi khusus sebetulnya. Ketika kita membaca, adakah kata-kata yang sering diulang? Apa kata-kata yang sering diulang di dalam satu bagian ini? Kita bisa melihat pola, seperti inklusio tadi yang dijelaskan Kak Arianto, di dalam eksposisinya, kita bisa melihat ada inklusi di dalamnya. Ada kontras, ada perbandingan yang juga terlihat di dalam bagian per bagian. Ada indikasi waktu dan juga sebab akibat. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel tidak lagi menyembah Allah? Apa akibatnya? Seperti itu. Itu adalah bagian observasi yang bisa kita lakukan ketika kita mendalami Alkitab. Seperti contohnya observasi umum, siapa yang menulis, siapa tokoh-tokoh penting di dalam bagian ini. Kapan kitab ini ditulis? Kapan kejadian ini berlangsung? Di mana? Mengapa? Jadi intinya adalah ketika kita mengobservasi, kita menjadi orang yang kepo. Kita yang ingin tahu segalanya tentang kitab ini. Kita mau tahu apa sih yang sedang disampaikan di dalam kitab ini. Saya memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan observasi kita bisa tuliskan. Ketika kita membaca satu bagian, kita bisa tuliskan apa yang ingin kita tanya, apa yang ingin kita tahu di dalam bagian ini. Ketika kita coba teman-teman membuka di Lukas 25 ayat 27 sampai 32, waktu itu membahas tentang Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Itu cerita mengenai Lewi, seorang pemungut cukai itu. Kita boleh melihat ketika kita membaca Lukas 5 ayat 27 sampai 32, kita boleh mengobservasi siapa Lewi itu, apa yang dikerjakan dia, apa yang sedang dilakukan pada saat ini di Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Oh, kita lihat dia adalah seorang pemungut cukai, dia sedang duduk di rumah cukainya. Kita bisa tahu apa yang sedang dikerjakan, apa yang dia lakukan. Apa kejadian selanjutnya? Yesus datang dan melihat Lewi dan mengatakan kepada Lewi. Yesus bertemu dengan Lewi dan berbicara. Kita bisa melihat lagi apa yang ditanggapi oleh Lewi kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil dirinya. Dan lain-lain. Itu ada pertanyaan-pertanyaan observasi yang sekali lagi kita bisa buat. Kita bisa ingin tahu, kita bisa menuliskan itu. Seperti itu ya. Itu adalah observasi. Bagaimana kita mencari data-data yang ada dan kita boleh melihat secara detail tentang apa yang kita baca. Lalu interpretasi. Interpretasi adalah apa yang saya pelajari, apa yang saya belajar melalui firman ini.
eh, di dalam kita membaca seperti Lukas tadi, kita boleh mempelajari apa yang saya lihat karakter Allah di dalam bagian ini. Apa yang sedang diajarkan Lukas 5 ayat 27 sampai 32 ini mengenai Allah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentunya. Apa karakter Tuhan Yesus yang ditunjukkan? Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang saya pelajari tentang manusia? Yang kalau Lukas 5 ayat 27 sampai 32 digambarkan sebagai Lewi. Mungkin ada bagian tentang keselamatan. Kita bisa pelajari tentang apa sih di dalam bagian ini? Adakah janji-janji? Adakah teladan? Ataupun peringatan dan perintah yang ada di dalam Lukas 5 ini? Tapi ada beberapa prinsip yang perlu diingat ketika kita menginterpretasi sesuatu. Ketika kita mau mengambil sesuatu nilai. Biarkan teks itu yang berbicara. Biarkan firman Tuhan itu yang berbicara. Karena kita prinsipnya adalah induktif dari dalam keluar. Kita mau tahu apa yang sedang Alkitab bicara pada kita. Kita mau melihat dari data-data yang kita peroleh, dari observasi itu, dan kita mau menangkap nilainya. Jangan memaksakan pikiran kita sendiri. Jangan memakai perspektif kita dalam menarik itu. Tetapi biarkan apa yang sedang disampaikan oleh teks itu kepada diri kita. Dan memiliki hati yang jujur di hadapan Allah dan bersedia untuk diajar atau teachable. Ketika kita membaca bagian ini, ada nilai-nilai yang Tuhan sampaikan. Ada hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Biarkan hati kita diajar oleh firman Tuhan itu. Jangan bersikeras dengan apa yang kita mau dapatkan. Tetapi biarkan teks itu yang berbicara di dalam hati kita. Dan kita bersedia untuk diajar. Saya memberikan contoh interpretasi di dalam bagian ini pertanyaan, apakah arti panggilan Yesus bagi Lewi? Mengapa Lewi mau menanggapi Yesus? Kenapa kok Lewi mau berbicara dengan Tuhan Yesus? Apa yang mau kita pelajari di dalam respon Lewi di dalam bagian ini? Siapakah Yesus bagi Lewi ketika dia meresponi segala sesuatu? Mengapa Lewi mau melakukannya dan lain-lain? Mau menarik apa yang Tuhan sedang mau berbicara kepada kita dalam interpretasi. Lalu aplikasi. Aplikasi adalah kita mau mengerjakan sesuatu. Ketika kita sudah membaca, kita mendapatkan data-data. Kita lalu menginterpretasikan. Oh, inilah nilai-nilai yang diingatkan kepada saya. Inilah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada saya. Dan yang step ketiga di dalam pendalaman Alkitab adalah aplikasi. Apa yang akan saya lakukan? Tuliskan aplikasi-aplikasi yang praktis, teman-teman. Bukan aplikasi yang muluk-muluk. Bukan sesuatu yang luar biasa, langsung. Tetapi aplikasi itu bisa bertahap. Sesuatu yang paling praktikal, yang bisa kita lakukan. Sifat di dalam aplikasi ini ada 4. Bersifat pribadi, artinya saya akan lakukan ini secara pribadi. Inilah janji saya di hadapan Tuhan. Ini bersifat juga praktis, sekali lagi. Psikologi manusia ketika kita punya goal yang begitu tinggi, kita akan lebih cepat capek. Karena goal yang kita lakukan itu, yang kita tuju sangat tinggi. Tetapi jika aplikasi itu yang kita buat adalah sesuatu yang praktis, yang enteng, dan bertahap, kita boleh lakukan itu dengan sukacita, bukan? Karena yang pertama itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, dan yang kedua itu sesuatu yang baik bagi kita. Bisa dilakukan dan diukur. Jadi bisa diukur, teman-teman, untuk aplikasi. Lalu respon. Berespon kepada Tuhan atas apa yang kita pelajari. Kita bersyukur, kita kagum dan puji Tuhan akan hal-hal yang kita pelajari. Kita boleh mengakui dosa kita. Ini bentuk-bentuk dari aplikasi, ya teman-teman. Respon kita bisa mensyukuri, kita bisa bertobat, kita bisa mengaku dosa kita, dan menanggalkan dosa kita. Peran anggota kelompok kecil atau rekan seiman kita adalah, di dalam bagian ini ada saling memonitor. PKK memonitor aplikasi yang sudah disampaikan ketika kakak kita mengatakan, oh Kak, saya mau melakukan ini.
ketika saya ini yang saya pelajari di dalam firman Tuhan, dan saya mau melakukan ini. Kita sebagai PKK maupun AKK kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang aplikasi itu. Bisa saja AKK mengingatkan kita untuk melakukan aplikasi kita dan sebaliknya. Tentu saja sebaliknya. Kita boleh mengingatkan AKK kita tentang aplikasi itu. Ini contoh aplikasinya. Siapakah Yesus menurut saya? Dan lain-lain di dalam bagian Lukas 5 ayat 27 sampai 32, siapa Yesus menurut saya? Mengapa saya meyakini demikian? Hal apa yang saya harus tinggalkan supaya saya mengikuti Yesus dan lain-lain. Inilah bentuk aplikasi yang bisa kita tarik. Dan kita bisa saling mengingatkan di dalam kelompok kecil kita. Lalu sebagai tambahan, bagaimana memimpin PA? Ketika kita sudah meneliti secara pribadi, sebagai pemimpin kelompok kita juga, ketika kita mau PA, kita tentu harus mempersiapkan itu semua. OIA tadi, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Lalu sekarang bagaimana saat kita memimpin PA tersebut? Yang pertama adalah, pada awal PA kita bisa menjelaskan bahwa Alkitab adalah textbook ini, bagian yang mengingatkan, fokus mempelajari perikop atau bagian yang didiskusikan. Dan setiap anggota memiliki peranan yang penting, teman-teman. PKK maupun AKK punya bagian yang penting. Kayak ya. Di awal pertemuan PA, kita bisa memulai, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, lalu kita bisa memulai dengan pertanyaan pendahuluan. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan seperti, kalau misal Lukas 5 ayat 27 sampai 32 tentang mengikut Kristus, kita bisa tanyakan apa yang membuat kita sulit untuk mengikut Kristus atau sebaliknya. Ada pertanyaan-pertanyaan pendahulu yang bisa kita sangkut pautkan di dalam ketika kita selesai membaca firman Tuhan tersebut untuk membuka di dalam observasi kita. Adakah hal-hal yang seringkali di dalam dunia ini yang bisa kita coba dulu, kita berikan pemantik supaya mereka bisa memikirkan sedikit mengenai tema yang sedang kita bahas. Jangan bertanya dan menjawab sendiri. Ini adalah masalah saya tentunya. Jangan bertanya dan menjawab sendiri. Seringkali ketika kita memimpin PA, entah itu pendalaman Alkitab di buku maupun PA induktif, kita seringkali di dalam memimpin, kita seringkali bertanya dan menjawab sendiri. Jadi kita nggak mau menunggu respon daripada anggota kita. Kita mau cepat-cepat. Ketika kita menanyakan satu hal, kita langsung timpali dengan jawabannya. Kita nggak mau menunggu mereka merespon, mendengarkan. Gitu ya. Jangan berasumsi bahwa setiap pertanyaan selalu diarahkan kepada PKK. Itu hal yang. Lalu jangan takut kepada kegagalan. Jangan puas dengan satu jawaban. Kita perlu gali jawaban-jawaban yang AKK kita sampaikan kepada setiap pertanyaan itu. Berikan atensi, berikan perhatian kalian kepada jawaban, setiap reaksi, setiap respon yang mereka berikan. Dan tentunya diberikan apresiasi, karena dia sudah mau mengambil bagian di dalam diskusi yang sedang berjalan. Jangan khawatir akan perbedaan pendapat. Ketika ada perbedaan di dalam melihat, jangan khawatir, kita bisa satukan. Kita bisa merangkai, kita bisa ketika ada perbedaan itu kita boleh melihat kekayaan di dalam berdiskusi firman Tuhan tersebut. Lalu secara bertahap berikan kesimpulan demi kesimpulan. Kita harus mampu menjaga alur diskusi di dalam yang kita diskusikan pada saat itu. Kita bisa ketika ada beberapa jawaban yang berbeda, kita memberikan kesimpulan di dalamnya. Simpulkan secara singkat dan akhiri sesuai dengan waktunya. Jangan terlalu dipanjang-panjangkan. Semuanya sesuai dengan alur yang sudah kita buat. Ketika kita memimpin PA, sudah ada tujuan di dalam kita memimpin PA tersebut. Kita punya tujuan arah dari pembicaraan, arah daripada PA ini ke arah mana. Dan ketika kita stay on track,
kita bisa membawa itu kepada satu kesimpulan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Seperti itu bagian yang pertama, teman-teman. Karena saya yakin ini sesuatu yang membosankan, saya membuat sebuah aktivitas tentunya. Karena jumlahnya ada 16 orang, saya rasa kok dari Kak Agung tadi mau dibuat satu. Tapi kalau saya persiapkan sih, saya akan bagi 2 kelompok, jadi 8 orang, supaya nanti kita bersama-sama bisa latihan memimpin PA. Mohon maaf teman-teman, aku telat 2 menit. Kalau tadi janjinya awalnya 5 menit. Aku sendiri udah selesai membacanya dari bacaan yang tadi itu di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk pertanyaan yang awal yaitu observasi, dari aku pribadi menyimpulkan bahwa ada 5 yang aku dapat dari pertanyaan observasinya itu. Yang pertama, apa nama tempat yang dideskripsikan pada teks yang kita baca tadi? Mungkin dari teman-teman bisa membantu menjawab, kan kita ada 8 orang, kurang Ko Andre dan Kalita yang harusnya membantu. Jadi aku nggak hitung. Nah, untuk 5 pertanyaan awal ini, ya terutama pertanyaan yang pertama, aku minta tolong untuk Kak Alex membantu menjawab untuk nama lokasinya sesuai dengan teks bacaan. Suara saya kedengaran jelas, soalnya tadi dengarnya terus. Hujan. Kedengaran Ya. jelas suara saya kedengaran. Suaranya Kak itu jelas. Kalau suaranya Kak, suaraku jelas nggak? Sini agak keras, jadi mohon maaf ya kalau tiba-tiba putus atau yang kalau kayak tempat itu di pantai Danau Genesal. Ya, tadi. Oke. Udah Kakak. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Nah, kalau teman-teman lihat dan baca itu sebenarnya udah ada di bagian ayat 1. Kok aku bisa izin share screen nggak? Kalau untuk ayat 1, bentar. Mungkin bisa jadiin, oke. Nah, ini udah kelihatan kah, teman-teman? Harusnya sudah sih. Oke, aku lanjutkan. Nah, yang bagian pertama pertanyaan ini di mana lokasinya? Yang jelas di sini ini disebutkan di pantai Danau Genesaret. Oke, jadi jawabannya itu ada di bagian ayat 1. Selanjutnya untuk pertanyaanku yang kedua itu adalah mengapa banyak orang yang datang mengerumuni tempat itu. Nah, untuk pertanyaan yang berikut ini, aku minta tolong untuk Kak Yulita untuk membantu menjawab. Kenapa sih orang-orang ini banyak banget yang datang ke tempat itu? Iya, di ayat 1, di situ dikatakan bahwa orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi mungkin itu tujuannya hendak mendengarkan firman Allah. Ya, baik. Nah, yang tadi udah disampaikan itu juga benar, teman-teman langsung lihat aja di sini masih di ayat 1 udah langsung dapat 2 pertanyaan observasi tentang lokasi duluan, lalu tentang mengapa Yesus ini banyak orang yang datang kayak gitu, dan ternyata memang tujuannya itu jelas, orang-orang ingin mendengarkan firman Allah. Nah, kalau untuk aku pribadi tadi sempat berpikir apa sih tujuan yang lebih dalam, tapi karena untuk konteks ini terbatas ya teman-teman, jadi belum bisa untuk menelusuri sebenarnya tujuannya mereka tuh sebagai seorang fans atau memang benar-benar mau bertumbuh kayak gitu. Oke, kita next lagi di pertanyaannya yang ketiga. Nah, kalau untuk pertanyaan yang ketiga ini, pertanyaan yang ketiga, tadi kan udah Kak Yulita, nah mungkin dari Kak Yuyun. Dari Kak Yuyun, apa yang sedang dilakukan Yesus di tempat tersebut, di danau, di tepi pantai tadi? Halo?
Kak Yuyun masih ada kah? Maksudnya jelaskah suaraku atau? Jelas kok. Oke. Mungkin Kak Yuyun bisa bantu jawab. Kalau Kak Yuyun belum bisa, mungkin aku over ke atas nama Kak Boni, mungkin bisa bantu jawab untuk yang pertanyaan observasi ini. Bisa ulangi pertanyaannya, Kak? Untuk pertanyaannya ini, aku share screen di layar ini yang Iya, highlight Kak. ini. Pada teks bacaan ini, apa yang sedang dilakukan Yesus untuk bacaan tadi? Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus itu yang pertama, dia memerintahkan untuk Simon bertolak ke untuk menebarkan jalan ke tempat yang lebih dalam, yang lebih jauh lagi. Itu ambilnya dari ayat mana ya, Kak? Oh ya, naik ke dalam perahu, salah satu perahu itu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajarkan orang banyak dari atas ke perahu. Ayat 3 itu, Kak. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Kalau yang di sini tadi yang Kak bilang itu juga benar. Jadi setelah Tuhan Yesus untuk lihat, jadi pertama itu Tuhan Yesus kan lihat dulu kan, lihat keadaannya itu, dan ternyata Tuhan Yesus melihat ada dua perahu ini, dan ada juga nelayan-nelayan di ayat 2. Lalu di ayat 3 itu Tuhan minta untuk naik di perahunya dan sedikit menjauh. Lalu di perahunya itu ngapain? Dia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya observasi berikutnya itu adalah apa yang Yesus minta pada Petrus. Nah, sebenarnya tadi juga sempat sudah dijawab juga sama Kak Boni untuk Nono ya. Oh, sorry aku agak kurang ingat namanya. Nah, di situ apa yang Yesus minta pada Petrus tadi sudah mencakup juga, kurang lebih sama, dan ditambahkan juga sama Kak Yuyun via chat bahwa Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk menebarkan jalan mereka. Kemudian setelah murid melakukan itu, mereka pun mendapat sejumlah besar ikan. Nah, untuk bagian ini itu terlihat dari apa? Itu kelihatan di ayat, masih juga di ayat 3 sekaligus ayat 4. Di mana Tuhan Yesus kan minta untuk melakukan itu, dan terlihat juga jelas di bacaan tadi ya teman-teman. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa reaksi Petrus saat pertama kali mendengarkan Yesus memerintahnya? Nah, mungkin ini aku minta bantuan dari Kak Ita, atas nama Kak Ita, untuk bantu menjawab, terutama di pertanyaan yang highlight ini. Halo? Kak, coba ulangi pertanyaannya. Aku ulangi ya, yang pertama, pertanyaan yang terakhir itu, apa sih reaksinya Petrus saat pertama kali mendengarkan Yesus memerintahnya? Aku copy di chat aja, di kolom chat. Iya, di ayat 5, Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Maksudnya kayak dia tetap taat
melakukan apa yang Tuhan minta. Jadi responnya itu dia mentaati apa yang Tuhan minta. Halo, Celia? Putus kah, Celia? Oh ya, sorry aku lupa unmute. Nah, terima kasih teman-teman yang udah membantu aku menjawab pertanyaan-pertanyaan observasi ini. Nah, mungkin aku minta tolong untuk bertanya juga ke teman-teman, apa mungkin ada tambahan lagi nih pertanyaan observasi dari bacaan kita 11 ayat ini. Mungkin aku minta tolong duluan dari Kak Alex. Untuk Kak Alex, mungkin ada pertanyaan tambahan lainnya dari 11 ayat ini. Dari selain yang tadi aku sempat bahas. Kalau saya tadi mungkin sedikit, saya teringat sama penjelasannya Kak Andre tadi. Tadi mungkin kita agak kurang di observasi tempat ya, mungkin masih ada hal lain yang bisa ditambahkan. Jadi saya teringat Kak Andre bilang, mungkin sedikit saran juga untuk kita semua, kalau mungkin satu orang menjawab, bisa lempar lagi, masih ada tambahan mungkin, atau bagaimana. Contohnya, bukan hanya di tepi pantai, tapi ketika di tengah, justru ada kegiatan inti yang bisa kita dapatkan itu ketika di tengah itu, di atas perahu, sudah maksudnya bukan lagi di tepi pantai. Jadi mungkin tadi tambahan jawaban terkait tempat, mungkin banyak hal lain lagi. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, bisa tanya-tanya, lempar lagi ke yang lain. Kalau saya mungkin terkait bagaimana suasana saat itu, mungkin banyak hal yang bisa dijelaskan. Contohnya, para murid itu lagi sementara bingung kan, terkait dia kesulitan dapat ikan bagaimana, tapi ya mungkin kenapa saya jadi menjawabnya, pertanyaannya bagaimana kondisi saat itu, antara selain mendengarkan film, bagaimana kondisi saat itu. Oke, thank you Kak Alex untuk tambahannya. Terus ini dari thank you juga untuk Kak Yuyun untuk tambahan pertanyaannya tentang bagaimana respon murid setelah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Oke, thank you juga untuk penjelasan detail ini. Oke, dari teman-teman yang lain, mungkin aku bisa juga dengar dari yang lain. Thank you. Halo. Thank you untuk Celia. Thank you ya untuk membantu kita di dalam memimpin. Karena 12.34 kita cuma tinggal 5 menit, jadi aku mau tanya nih ke Celia. Sel, apa kesulitanmu dalam memimpin tadi? Apa yang jadi kesulitan tadi pada saat simulasi mimpin PA tadi? Apa yang jadi kesulitan? Apa yang menjadi catatanmu sendiri tentang kamu tadi mimpin tadi gimana? Kalau dari kamu sendiri ya, evaluasi dari dirimu sendiri. Kalau dari aku sendiri kesulitannya itu ya untuk memperhatikan dengan detail ya, karena kan setiap ayat itu sebenarnya kalau mau digali, dan PA ini sendiri kan butuh persiapan yang lebih lama kan, karena setiap ayat itu punya masing-masing konteksnya, punya masing-masing, sebenarnya satu ayat aja sebenarnya bisa lama di ayat satu aja. Misalnya pantai, dia kan menggunakan pakai kata pantai dan danau. Pantai dan danau kan itu dua hal berbeda kan, tapi kenapa digabungkan? Sebenarnya bisa aja, tapi karena untuk simulasi, jadi aku khusus ini kesulitannya adalah mungkin karena waktu, terus untuk memperhatikan dengan detail juga setiap untuk unsur di ayat-ayatnya. Tapi ya itu sih Kak, itu aja sih kalau dari aku. Oke, thank you. Kalau di dalam komunikasi gimana? Kesulitan enggak kamu di dalam membangun komunikasi dengan anggota kelompokmu yang barusan? Kalau komunikasi aku rasa enggak sih Kak. Soalnya kan teman-teman yang lain juga cukup kooperatif, maksudnya mau kerjasama, mau menjawab apa yang mereka pikirkan, dan enggak slow respon, maksudnya enggak lama gitu kalau dalam menjawab. Mungkin kalaupun lama itu karena jaringan. Itu sih Kak. Oke. Thank you, Celia.
kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, kayak gitu ya. Memberikan atensimu, aku tadi sudah lihat atensi kepada setiap anggota pendalaman Alkitab. Tadi aku sudah cukup lihat atensi, mungkin ya itu tadi tambahan dari Alex tadi juga menambahkan mungkin ada beberapa orang lain yang kamu bisa tunjuk, kayak gitu ya. Mungkin ada tambahan dari orang lain, itu bisa juga. Dan juga emang terbatas ya, kita nggak, karena tadi memang perlu banyak hal yang kita perlu dalami di dalam Lukas ini. Tadi kita bahkan belum tahu Genesaret itu seperti apa ya, kita memang perlu peta Alkitab dan lain-lain. Tapi overall untuk simulasi dadakan, dan Celia mau mengerjakan itu sesuatu yang baik. Boleh nggak teman-teman memberikan reaction tepuk tangan untuk Celia yang sudah mau menjadi pemimpin kita ya pada siang hari ini. Dan tentunya kita bisa lebih belajar lagi tentang mendalami Alkitab di dalam setiap itu, di dalam banyak hal. Gitu sih. Ada lagi yang mau memberikan masukan nggak kepada Celia? Dan mungkin ada bagian-bagian yang masih belum. Kita memang belum sampai interpretasi dan observasi ya. Ternyata simulasinya harus lebih lama daripada 30 menit. Adakah yang mau memberikan masukan? Supaya kita juga mengingat bersama ya dalam bagian ini. Sudah ya? Atau adakah? Nah nih, kecenderunganku itu suka ngomong, suka langsung nimpali, jadi emang aku pun perlu banyak belajar lagi, perlu banyak diingatkan untuk memimpin. Kayak gitu ya. Oke, datanya nggak ada ya teman-teman. Thank you untuk kooperatifnya teman-teman di dalam kelompok ini ya. Saya rasa semua orang juga mengalami ya. Kalita mungkin, Kalita. Gimana pengalaman kakak kalau ada AKK yang pasif? Aduh, aku sambil makan nggak apa-apa ya, maaf. Nggak apa-apa kak. Kalau aku pengalamannya pasti pernah kalau misalnya dalam kondisi PA atau KTB itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, tidak ada yang menjawab pertanyaan diskusi. Nah kalau aku sih nggak masalah ya, kayak ya nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin sebagai seorang kakak KTB kita bisa cari tahu nih, mereka tuh maksudnya tidak mau menjawab atau memang tidak bisa menjawab gitu. Kadang kan bahan KTB yang kita pakai itu kan memang susah gitu ya. Jadi memang adik-adik tuh nggak bisa menemukan jawabannya. Nah mungkin sebagai PKK itu yang perlu kita cari tahu gitu ya. Apakah adik KTB kita ini tidak mau jawab karena mereka memang nggak mau gitu. Nggak mau kan bisa banyak ya. Nggak mau karena malu atau nggak mau karena misalnya, kalau aku ya pernah itu karena memang ternyata adik KTB itu tuh nggak nyaman dengan kelompok KTB. Jadi kalau diajak KTB itu ya milih diem aja gitu. Atau karena mereka memang nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa itu belum menemukan jawabannya gitu loh. Jadi dari pertanyaan ini tuh gimana cara dapat jawabannya? Nah itu mungkin mereka nggak tahu. Nah itu yang perlu kita cari tahu, dan kalau alasannya udah tahu, nah itu biasanya lebih gampang sih untuk menolongnya. Kalau ternyata mereka sungkan, mereka malu untuk ngomong di depan publik gitu ya, atau misalnya secara berkelompok ya nggak apa-apa, latih aja pelan-pelan untuk jawab sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau jawabnya karena nggak tahu cara menjawabnya atau jawabannya itu adanya di mana, ya itu mungkin yang perlu kita kasih tahu gitu ya, perlu kita latih untuk bisa temukan jawabannya. Itu sih aku, Kak Andre, pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Lita. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus perlu cari tahu nih, kenapa adik KTB kita pasif di dalam aktivitas ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Banyak faktor, kayak tadi yang Kak Lita sudah sampaikan juga ya. Nah kita memang perlu tahu, perlu mengenal AKK kita. Oke, untuk teman-teman yang lain, thank you sudah aktivitas. Kita mungkin break bentar ya. Kita break, teman-teman bisa ambil makan, minum. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk membuka Mentimeter. Teman-teman bisa membuka menti.com dan menggunakan kode 9678931. Teman-teman bisa membuka menti.com. Kita akan ada beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang saya perlu tanyakan untuk melihat garis
kebutuhan teman-teman juga lihat bagian itu. Bolehkah teman-teman semua membuka menti.com dan menggunakan kode 9678931. KTB belum sampai ke sebuah, memang hal yang penting untuk dia sendiri perjuangkan dan dia sendiri lakukan. Nah itu kalau tambahan dari Kak Akung mungkin itu ya, seperti itu. Nah mungkin yang tadi kalau teman-teman ada pertanyaan mau sambil chat silahkan. Cuma tadi ada beberapa hal yang Kak Akung lihat dari shaping teman-teman itu jadi problem. Misalnya mungkin mau mengangkat dari poin mengenai masih kurang percaya diri. Kalau tidak salah itu ada 2 atau 3 yang jawab itu ya, masih kurang percaya diri dan takut salah, masih kurang percaya diri. Nah itu, mungkin isu mengenai kepercayaan diri. Bolehkah ada yang sharing bagaimana mungkin dia pernah mengalami fase kurang percaya diri, tapi kemudian akhirnya dia belajar gimana caranya supaya dia bisa berhasil dalam hal itu. Mungkin pengalaman teman-teman sendiri ya. Bolehkah Kak Akung kasih meminta ke siapa dulu ya? Di sini kan pasti sudah pada semua sudah memimpin ya. Bolehkah kedengaran deh? Iya, saya itu baru memimpin tahun lalu, jadi PKK baru. Kalau menurut saya percaya diri, saya merasa percaya diri, tidak kesulitan dalam bagian itu karena yang penting kita menciptakan suasana yang nyaman. Ketika kita menciptakan suasana yang nyaman dengan AKK kita, maka kita itu akan mampu untuk percaya diri, gitu. Oke, suasana yang nyaman ya. Kalau Yuyun maksudnya menolong dengan suasana yang nyaman. Apa ada yang punya saran yang lain? Ngomong Boni, silahkan deh. Saya sedikit aja Kak. Saya memang pertama dalam memimpin KTB itu memang kurang percaya diri juga, kayak gitu. Jadi gimana sih caranya saya bisa percaya diri gitu? Saya biasanya komunikasinya kurang juga, cara berbicara itu masih kurang dulu. Jadi ya kurang pede aja sih dalam kelompok gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, gimana sih gitu? Kita harus mengenali apa yang buat kita tidak percaya diri. Kita harus menemukan itu. Apa yang membuat saya tidak percaya diri? Mungkin wawasan saya kurang, atau mungkin apa ya? Mungkin mungkin saya kurang memahami firman. Itu mungkin buat saya itu kurang percaya diri gitu. Tapi bagaimana ya untuk bisa saya percaya diri lagi gitu? Dan saya harus belajar. Ketika saya menemukan itu, saya mau berjuang untuk belajar. Dan saya mau untuk keluar dari zona itu gitu. Jadi kita menemukan di mana letak tidak percaya diri kita. Ya kita harus berjuang di situ. Maka di situ akan muncul kepercayaan diri kayak gitu, Pak. Jadi harus menemukan duluan apa yang buat kita itu tidak percaya diri, kayak gitu. Habis itu baru kita lakukan tindakan-tindakan untuk yang bisa menolong kita bisa ke depan untuk bisa berbicara lebih lancar. Gitu. Berarti tadi problem Boni adalah maksudnya Boni, tapi itu poin yang baik. Jadi kalau problemnya adalah ketidakpercayaan diri di dalam memimpin, nah temukan dulu tidak percaya dirinya apa. Iya Kak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak percaya diri karena kita merasa kurang wawasan, solusinya apa? Belajar. Iya. Gitu ya. Itu jadi belajar. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa misalnya saya kurang punya kemampuan Kak dalam menggali Alkitab, belajar. Nah, salah satu karakter penting dari seorang pemimpin kelompok yang harus teman-teman miliki adalah kemauan untuk belajar secara mandiri. Gitu ya. Jadi pemimpin kelompok itu tidak selalu berharap bahwa nanti semua akan disediakan sama PKK-nya. Jadi semua materi, arah, tujuan itu akan dikasih tahu. Tidak. Karena faktanya tidak selalu seperti itu. Mau nggak mau dia harus belajar, terbiasa untuk belajar sendiri, gitu ya. Nah, kalau misalnya problemnya adalah saya kurang bisa berkomunikasi. Kurang bisa berkomunikasi menurutku itu problem banyak orang. Tapi
kalau problem tidak bisa berkomunikasi, membuat kita tidak berkomunikasi juga, kita tidak mau untuk belajar, itu juga nggak akan ada, maksudnya nggak akan ada perbaikan apapun dari diri kita. Gitu ya. Karena kalau Kak Agung sendiri juga, itu jadi isuku ketika aku masih semester 2, 3, semester 1 sampai semester 4 di kampus, ya aku merasa aku nggak mudah untuk berkomunikasi, untuk membangun relasi. Nah, tapi justru di dalam proses di kampus, dalam proses akhirnya memimpin KTB, ternyata Tuhan bisa, nah itu ya, maksudnya Tuhan bisa tolong kok proses-proses itu untuk melatih. Seperti ya, jadi temukan, salah satu hal yang penting menemukan dalam area apa mungkin yang itu membuat saya tidak percaya diri, dan kalau kalian menemukan hal itu, justru jangan jadi minder dengan itu. Nah, seringkali gitu, kita merasa kita kurang di sini, kita jadi minder. Oh enggak. Yang Kak Agung sarankan adalah kalau kalian rasa kurang di sesuatu, belajar hal itu. Kalau kalian rasa kurang dalam hal skill tertentu, pelajarilah caranya. Gitu ya. Itu. Siapa lagi ya? Kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan ya. Tapi mungkin kalau ada yang mau bagikan kesulitan apa yang dia alami ketika kalian mau memimpin kelompok saat ini, nah itu bisa jadi diskusi yang baik. Mungkin dari Celia sudah ada tadi ke toilet. Nah, Celia sendiri, apakah ada kesulitan lain di dalam masa-masa Celia baru-baru memimpin ya, terutama Celia ini baru memimpin, dan memimpinnya betul-betul mulai dari online ya, belum pernah ketemu sama anak-anaknya karena Celia lagi di Kupang dan anak-anaknya lagi di mana-mana. Silahkan Celia, apa yang jadi tantangan, kesulitan? Apa kepercayaan diri juga atau ada hal yang lain? Halo Kak, Ya. Shalom, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Ini kesulitannya selama memimpin KTB yang baru ini ya, yang kan? PKK IT Telkom. Kalau aku pribadi kesulitannya adalah awal banget itu membangun kedekatan, chemistry gitu sama adik-adikku, karena mereka semua itu online dan aku tipikal orang yang paling gampang berteman itu kalau misalnya offline. Jadi dengan online semuanya kan serba terbatas. Aku jadi mengandalkan itu harus via chat karena anak-anakku ini kan juga ada yang slow respon, ada yang fast respon. Jadi nggak semuanya itu bisa langsung kerjasama. Jadi kendala pertama itu membangun kedekatan antara aku dan adik-adikku ini, lalu membangun kedekatan antara mereka antara saudara KTB dan saudara KTB lainnya. Karena anak KTB ku itu ada 4, yang paling aktif 3. Jadi gimana supaya mereka bertiga ini nih deket satu sama lain. Terus tantangan yang kedua itu adalah kalau misalnya jaringan dan tiba-tiba mati, nah itu di luar kontrolku nih. Jadi nyandet materinya, pembawaan materinya, nah itu aku harus berpikir dengan cepat gimana solusinya supaya mereka tetap dapat materinya, gak ketinggalan banyak, tapi justru juga punya media alternatif lain supaya tetap jalan KTB-nya, walaupun jaringan atau mungkin dadakan mereka lagi jalan atau mereka lagi di luar. Nah itu aku usahain banget supaya pakai media yang lebih stabil. Biasanya itu aku pakai Google Meet. Kalau untuk WA ini kan dia bisa tiba-tiba mati atau apa, dan kalau aku pribadi lebih nyaman pakai Google Meet karena gak ada batasan waktu. Terus kalau misalnya memang benar-benar gak bisa pakai Google Meet, baru aku pakai WA call atau WA video call. Jarang sih aku pakai video call. Kan memang lebih enak kalau ngomong biasa gitu. Terus yang ketiga, kendalanya adalah bagi waktu ya. Karena kan jadwalku juga cukup banyak dan padat, terus menyesuaikan juga dengan jadwalnya mereka. Nah, itu benar-benar sulit di situ untuk bisa menyamakan semua jadwalnya. Nah, itu solusinya aku coba untuk berembuk dulu sama mereka dan tetapkan satu jadwal yang pasti, di mana kita semua itu udah pasti kosong di satu hari itu, di jam 2 jam itu, dan aku targetin supaya materi dan sekaligus sharingnya itu bisa jangan sharingnya yang lebih banyak dibandingkan materinya. Jadi materinya itu jadinya rancu. Karena aku belajar dari KTB ku sih, karena KTB ku itu bisa mendominasi itu sharingnya. Jadi kayak selesai KTB aku kayak bingung, ini kita ngapain sih? Ini belajar apa gitu. Karena aku pengennya supaya adik-adikku ini punya sharing juga, tapi mereka juga belajar firman Tuhan. Jadi punya 2 hal penting itu. Jadi jangan satu yang terlalu banyak. Terus keempat itu gimana supaya aku bisa follow up mereka tanpa kelihatannya, saya tanda kurung kelihatannya seperti orang yang mengejar gitu.
Kadang-kadang kan kita kalau misalnya udah deket-deket kayak hari Sabtu biasanya aku KTB, ya jangan ngechatnya itu hari Jumat. Aku belajar dulu dari kamu pernah ngasih tahu triknya untuk visitasi, itu jangan kayak kamu mengejar orang, kayak kamu mengejar dia supaya ayo ikut-ikut Smyrna atau ikut PMK gitu. Kesannya orangnya akan berpikir kayak, oh alah saya hanya diperalat supaya bisa ikut ini gitu, supaya kegiatannya berjalan dengan baik. Nah aku nggak mau untuk hal itu. Akhirnya mereka menangkapnya, oh kakak ini cuma ngejar-ngejar. Nah itu yang aku hindari banget. Jadi aku berusaha supaya follow up-nya itu rutin, spam. Jadi hilangin sungkan sih. Kalau aku ngilangin sungkan, emang aku orangnya kan bukan orang yang sungkanan gitu kan, sungkan sama orang bukan. Nah biasanya aku sesuaiin sama karakternya KTB ku. Ada yang memang dia senang untuk di follow up terus, ada yang dia jawabnya singkat-singkat. Nah itu disesuaikan aja sama karakteristiknya mereka tuh kayak gimana. Nah awal-awal itu susahnya karena aku belum mengenal mereka, nggak tahu ekspresi mereka kayak apa, nggak tahu orangnya kayak apa, dan mereka itu cenderungnya pemalu. Jadi kayak kita ngomong kebanyakan diam, atau ada juga yang punya kesenjangan antara pengetahuannya itu beda, ada yang dia sangat tahu, ada yang sangat nggak tahu. Nah itu kita juga bingung. Kalau biasanya strateginya itu aku nyusun materinya, aku bagi, langsung aku bagi. Jadi kalau aku udah tahu pertanyaannya susah nih, ya udah aku nggak akan ngasih ke yang pengetahuannya itu nggak sebanyak yang ini. Biasanya aku gitu, dan follow up-nya pun biasanya aku buat hari kayak hari Rabu atau hari Selasa supaya jangan kelihatan seperti aku ngejar, tapi mau membangun relasi sama mereka yang benar-benar ya aku pengen kenal mereka kayak gitu. Karena menurutku orang bisa tahu sih, oh orang ini cuma muncul supaya ayo KTB gitu, terus habis itu hilang gitu kan, nanti jadinya orang pikir kayak oh ini bukan persekutuan tapi kayak bisnis gitu, ada interaksi untung rugi kan. Kalau aku pribadi seperti itu sih untuk kendala-kendalanya sejauh ini. Sama sama yang terakhir itu wawasan Alkitab sih, terbantu banget dengan tadi pola PA karena interpretasi ataupun menafsirkan Alkitab ini kan luas kan, konteksnya itu luas, dan biasanya memang aku nggak tafsirkan sendiri, biasanya aku pakai aplikasi bantuan karena takutnya itu sesat gitu. Kalaupun terlalu susah pertanyaannya anak-anak KTB ku, aku prinsipnya itu aku nggak gengsian kan. Kalau misalnya aku nggak tahu, ya udah aku bilang aku nggak tahu, aku terbatas. Nanti aku cari tahu lagi sampai dapat, baru kita diskusiin bareng-bareng. Jadi benar-benar kita belajar bareng sih, sama terstruktur juga untuk belajar terstruktur sama anak-anak KTB ku. Dan puji Tuhan mereka juga senang dan welcome sama KTB-nya, sampai mereka juga kayak sungkan, kayak sedih juga kalau misalnya ketinggalan KTB atau apa, mereka yang bilang maaf aku nggak bisa ya. Puji Tuhan mereka punya progres kayak gitu. Nah itu yang aku senengin sama mereka gitu. Sama satu lagi mungkin aku tambahin tentang ini sih, metodenya. Soalnya kita itu kan kebiasaan terpaku sama satu metode, jadi cuman interaktif terus udah. Nah anak-anak ini kan bosen kan, apalagi 2 jam itu lumayan. Kayak kuliah 2 AS3 SKS kan lama-lama bosen kalau hanya dengerin PPT dan dosen ngomong apa juga nggak tahu kayak gitu. Nah anak-anak biasanya aku di awal pertemuan itu yang PD1, bahan PD1 mereka nyaranin, Kak mungkin bisa kita main game atau kita dibalik, jadi materinya duluan baru sharing, terus aku nyediain waktu untuk 30 menit itu sharing. Jadi benar-benar aku targetin dalam 2 jam udah dapet semua gitu, jadi nggak berlebihan. Dan aku juga membatasi, biarin aja mereka yang ngomong. Jadi mungkin itu kendala plus solusi yang aku coba buat sendiri sih, kayak gitu. Thank you, Kak. Nah, ya menarik ya sharingnya Celia gitu kan. Artinya ada banyak trial and error ya, kalau aku simpulkan ya. Mencoba ini, ternyata kayaknya kurang, coba lagi hal yang lain. Tapi ada satu pesan yang bagi saya tadi sangat penting, yang memang saya dari dulu selalu mengingatkan hal itu. Relasi dengan adik KTB itu kalau kalian tidak otentik mengasihi, orang bisa rasa. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya kalian dalam posisi sebagai anggota KTB ya, sebagai anggota KTB yang kakak KTB cuma sekedar tanya kalau besok mau KTB baru hari ini dia chat atau ditanya-tanya kabar atau apa. Lama-lama ini orang hanya mau istilahnya hanya mau supaya aktivitasnya jalan, tapi nggak ada relasi yang dalam gitu. Nah, sehingga relasi otentik tuh, namanya relasi otentik itu tuh harus diperjuangkan lebih daripada itu. Ya, jadi misalnya tadi ya bagus menyesuaikan dengan karakter orang-orang gitu kan. Ya,
makanya baik juga kalau misalnya ya apa ya, kayak misalnya ada posting ada KTB kalian di Instagram ya, ya respon lah gitu loh, respon, tanya, berusaha untuk masuk, berusaha untuk dekat. Kalau dulu kalau misalnya tidak online dulu mungkin kita bisa mengusahakan banyak cara gitu ya, banyak cara tuh misalnya dengan ajak makan bareng, kayak ajak jalan, ajak nonton bareng, kayak ajak, maksudnya hal-hal yang sifatnya relasional ya. Nah, itu bisa diusahakan atau menunjukkan kasih yang nyata kayak gitu. Intinya sampai di titik mereka tahu bahwa kalian mengasihi mereka, adik-adik KTB kalian tahu bahwa kalian mengasihi mereka bukan hanya sekedar supaya aktivitas KTB jalan. Tapi kalian memang mengasihi mereka secara otentik, secara pribadi. Nah, itu perjuangan berat di awal. Itu perjuangan berat di awal. Gitu. Dan menurutku lebih mudah ketika teman-teman sebagai mahasiswa, daripada misalnya Kak Akung ya, yang sudah umurnya udah jauh dari mahasiswa, itu bagiku itu nggak mudah lagi gitu. Aku melakukan dengan caraku. Ya. Cara sebagai misalnya seorang yang sudah menikah itu lain. Tapi kalau cara sebagai mahasiswa, nah teman-teman perlu untuk menemukan ide-ide, kreasi-kreasi untuk bisa gitu ya, untuk bisa dekat dengan adik KTB secara natural. Ya, kayak gitu. Terima kasih Celia sharingnya. Mungkin yang lain bisa berbagi ya, apa kesulitannya, kalau sudah ada solusi yang dicoba boleh dibagikan. Kalau tidak ada solusi nggak apa-apa, nanti yang lain bisa bantu memberikan solusi. Silahkan. Kalau dari saya, Kak. Itu yang tadi Andre bilang ya, jadi perlu untuk terbuka, perlu untuk memang juga mengakui kelemahan. Jadi KTB tidak, maksudnya pemimpin tidak seperti Superman yang betul-betul tanpa dosa dan tanpa kelemahan, tapi orang bertumbuh, orang termotivasi untuk bertumbuh justru ketika dia tahu bahwa kita pun bergumul untuk bertumbuh. Gitu ya. Oke, thank you Ita. Berkomunikasi ya. Oke, ini isu yang menarik maksudnya. Tapi sebenarnya gini loh, kalau dari 9 orang terus yang bertahan 5 ada 4 yang hilang, menurutku itu angka yang nggak buruk gitu ya. Itu angka yang nggak buruk, itu angka yang cukup oke gitu, karena aku pernah bahkan dari 6 orang hanya 1 yang tersisa juga pernah kayak gitu. Jadi maksudnya itu nggak apa-apa gitu, maksudnya tetap memperjuangkan yang sedikit itu, tetap memperjuangkan yang nggak sedikit sih, lebih dari 50% soalnya menurutku itu cukup baik ya, perjuangkan mereka. Yang 4 kalau dari aku ya, kalau dari aku dulu, nanti Andre bisa tambahin atau teman-teman yang lain boleh tambahin. Nah, kalau dari aku bagaimana ya, intinya kita mengupayakan dengan segala macam cara untuk tetap bisa terkoneksi, tapi terkoneksi bukan karena menuntut ya, tapi karena memang simply kita belajar untuk mengasihi mereka. Ya udah, itu aja. Ya gitu sih. Jadi itu. Nah, kalau memang setelah sampai di titik tertentu kamu sudah mengupayakan dan mereka tidak ada respon apapun, ya sudah gitu. Maksudnya kita nggak bisa memaksa lebih daripada itu. Nah, cuma kalau problemnya tadi masalah takut berkomunikasi dan lain-lain, ya belajar aja, coba dengan konsisten untuk ya sekedar say hi, sekedar tanya kabar, konsisten aja sih kalau aku, konsisten aja terus. Mungkin nanti dari 4 siapa tahu ada 1 atau 2 yang mau respon gitu. Ya itu sudah puji Tuhan kan. Tapi kalau memang pada akhirnya nggak respon ya sudah gitu, nggak apa-apa. Itu kalau dari aku. Andre mungkin ada tambahan atau teman-teman yang lain boleh memberikan tambahan. Itu kayak tadi yang sempat disinggung, bahwa mereka misal buat status, kita bisa kepoin, ingin tahu pasti yang lagi dikerjain kayak apa yang menarik di situ kayak gitu. Jadi emang pengen tahu, bangun komunikasi aja, hal-hal yang mau kita tanyain kayak gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu hal topik yang kita bisa bicarakan ya, dengan teman-teman yang mungkin sudah lama tidak merespon. Karena mereka men-sharingkan itu pasti mereka ingin itu juga, ingin itu dilihat kayak gitu. Jadi emang mungkin ada hal yang bisa kita tanyakan. Itu mungkin hal yang bisa dikerjakan di komunikasi ya.